Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Pada hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan kami melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dua bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga ayat 16 dan yang kedua dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 48 sampai 49. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Yang kedua, orang buta itu berseru semakin keras, ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini, Anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku adalah sebuah seruan dari seorang buta yang bernama Bartimeus. Seruan ini tentu sangat menyayat hati, tetapi juga seruan yang disertai iman yang luar biasa dari Bartimeus. Bartimeus sangat yakin bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan ia dari sakit yang dialaminya. Bartimeus sangat yakin bahwa Yesuslah yang dapat mencelikkan sehingga ia akan mengalami kesembuhan yang sempurna dari kebutaan yang dialaminya. Karena itulah ia terus-menerus berseru kepada Tuhan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi dalam seruan yang disampaikannya, ada banyak orang yang menganggap Bartimeus mengganggu. Bahkan ada banyak orang yang menghentikan Bartimeus supaya ia tidak berseru lagi kepada Tuhan Yesus. Namun meskipun ada begitu banyak orang yang menghalangi Bartimeus untuk berseru kepada Tuhan, hal itu tidak membuat ia berhenti, melainkan ia terus-menerus menyerukan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Akhirnya Tuhan Yesus mendengar seruan dari Bartimeus, sehingga Tuhan Yesus memanggil Bartimeus, dan Bartimeus mengalami kesembuhan oleh karena imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman Bartimeus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesuslah sumber pertolongan dan keselamatan bagi kita. Dialah yang sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, bahkan tidak hanya penyakit fisik kita, tetapi juga penyakit dosa kita boleh ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini juga disampaikan oleh Yoel dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 16 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ia meyakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah benteng dari orang-orang Israel. Benteng mengingatkan kepada kita tentang perlindungan dari bahaya,
dari serangan-serangan musuh. Benteng dapat melindungi setiap orang yang berlindung di dalamnya. Ketika Tuhan Allah digambarkan sebagai benteng, maka itu artinya bahwa Yoel meyakini bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kokoh yang dapat melindungi dan menyelamatkan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman iman dari Yoel dan juga Bartimius, di mana mereka memiliki iman yang sama tentang kuasa Allah yang sanggup menolong, memulihkan, melindungi, dan menyelamatkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Maka hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita, hanya Tuhanlah tempat pertolongan dan sumber keselamatan kita. Melalui perenungan firman Tuhan ini dengan seruan Anak Daud kasihanilah aku, menyadarkan dan mengajak kepada kita semua agar kita tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia dapat diandalkan di dalam kehidupan kita, sebab hanya di dalam Dia kita akan menerima pertolongan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk kesehatan yang kita alami sebab kita sakit sudah beberapa hari lamanya, bahkan mungkin telah bertahun-tahun mengalami sakit. Mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan pada situasi sulit karena masalah-masalah yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada harapan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, ada harapan bagi setiap orang yang mengalami persoalan, yang menghadapi kesusahan, sakit, penyakit. Bahkan ada harapan bagi setiap kita yang hidup di dalam dosa untuk kembali kepada jalan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itulah pada hari ini kita diajak untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus berseru kepada Tuhan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan putus asa. Jangan menyerah sekalipun keadaan di sekitar kita sangat sulit. Sekalipun situasi dan kondisi yang kita alami sangat sulit. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berserulah, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, dalam masa-masa Prapaskah ini, kita makin disadarkan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang sanggup menolong kita dan menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu carilah Tuhan, teguhlah beriman kepadanya, dan naikkanlah seruan permohonan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami yang dapat memulihkan dan menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, yang dapat menuntun kami pada jalan kebenaran untuk menerima pertolongan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan hati kami. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu ya Allah dalam seluruh tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka berhasil dan beruntung di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup mereka. Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar sehingga mereka
tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, dan sungguh mereka akan menerima kelegaan sejati yang daripada Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk hari ini. Selamat beriman teguh kepada Tuhan. Janganlah takut, janganlah gelisah, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.